di Ngobrol Psikologi. Oke, pembahasan kali ini tentang psikologi industri dan organisasi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, yakni Kak Vicky Kurniawan, di mana beliau adalah Ketua Himapsi periode 2024-2025. Jadi kita akan mengobrol bersama beliau pada sore hari ini. Langsung saja kita panggil Kak Vicky. Halo guys, tos dulu. Oke, sebelum percakapan kita mendarat daging, kakak boleh pesen minum dulu, Bang? Minum. Mas, kopi mas. Kopi. Kopi juga boleh. Oke, siap. Manis? Manis. Oh, oke. Karena ini kan aturannya kan ngopi ya. Jadi sepertinya kok kurang lengkap kalau belum ada kopinya. Sambil nunggu kopi ini kita langsung masuk ke pembahasan ya. Oke. Pada sekarang ini di dunia kerja mungkin semakin kompleks ya, makin kompleks, banyak yang ngomong burn out, resign, sampai budaya kerja yang toksik. Nah, sebenarnya dari sudut pandang psikologi industri dan organisasi atau PIO ini, sebenarnya kita ini lagi menghadapi apa sih sebenarnya? Oke, kalau dilihat dari psikologi industri dan organisasi yang kita hadapi hari ini itu bukan cuma masalah individu, tapi masalah antara manusia dan sistem kerjanya. Pio melihat dunia kerja itu bukan hanya tentang seberapa ini ya, targetnya gitu ya. Terus kemudian kita juga harus melihat bagaimana kondisi psikologis orang-orang yang menjalankan organisasi itu sendiri. Nah, gitu. Jadi intinya dari jawaban ini lebih ke keseimbangan antara sistemnya serta dengan manusianya. Nah, begitu kurang lebihnya. Menarik sih, tapi banyak yang mikir bahwa PIO itu urusannya internal. Kok bisa nyambung ke branding perusahaan atau dalam kerja, sistem kerja? Oke. Karena branding itu kan sebenarnya bukan hanya sebuah logo gitu ya. Karena kalau kita melihat atau mendengar kata branding itu kan langsung kita seolah-olah visual logonya warnanya apa, bentuknya seperti apa gitu kan. Sebenarnya bukan hanya itu aja. Jadi dalam PIO itu branding perusahaan terbentuk dari pengalaman psikologis karyawan gitu. Jadi cara berinteraksi, kejelasan peran, rasa dihargai, itu semua terbentuk cerita karyawan keluar gitu kan. Kalau internalnya sehat, branding keluar insya Allah juga akan bagus gitu kan. Jadi branding itu tidak hanya tidak sekedar kosmetik gitu. Jadi dalam case ini ada contoh menarik sebenarnya. Kalau Mbak Zara lihat atau ya, mungkin di Tuban ini ada satu perusahaan gitu ya, yang dia membuat budaya yang cukup seru. Budayanya itu ada kegiatan mengajinya sebelum berangkat kerja. Sebelum memulai kerja. Nah, sehingga kondisi ini menciptakan brand religius lah ya. Jadi karena di situ religius sehingga brandnya itu juga kebawa. Oh, tempat ini tempat seperti ini atau religius sekali. Karena karyawannya ini melakukan hal-hal yang yang ketika customer melihat itu atau orang lain melihat itu, oh ini tempat orang-orang yang religius. Nah, jadi flownya seperti itu. Biasanya kalau dengar manajemen risiko, orang mikirnya keuangan atau operasional, di mana sebenarnya di mana posisi PIO di situ?
Oke. Eh di Pio kita melihat bahwa manusia juga sumber risiko, gitu. Risiko organisasi ya terutama. Bukan karena manusia bermasalah, tapi kita juga harus melihat sistem yang ada. Kita harus melihat sistemnya. Oke, sambil diminum, aman ya? Biar lebih terwomi. Oke, stres kerja, burnout, konflik, semua risiko nyata yang dampaknya bisa tuh performa organisasi itu sendiri. Jadi eh isu mental health dan organisasi juga sering menjadi ini sih, menjadi ancaman juga. Jadi karyawan yang sering kelelahan secara psikologis itu bukan cuma isu mental gitu, tapi memang risiko organisasi yang sering tidak kelihatan. Nah, ini sama di organisasi maupun di industri. Hal-hal ini biasanya sering tidak kesorot, gitu kan. Padahal ini hal yang sangat penting, karena ini nanti akan mempengaruhi performa mereka sendiri. Gitu. Jadi, mulai sekarang coba kita perhatikan kesehatan mental daripada anggota ataupun karyawan-karyawan yang ada, atau kita sebagai employee ini misalnya kita harus memperhatikan psikologis kita atau mental health kita ya supaya kita lebih produktif gitu. Betul. Kita menyeret ke Pio dan problem solvingnya. Kalau ada masalah di tempat kerja nih Kak, seringkali yang disalahkan itu individunya. Dari sudut pandang Pio, gimana sih melihat itu? Oke, jadi Pio itu jarang langsung menyimpulkan masalah ada di orangnya. Oke, pertanyaan justru lebih ke ini, apakah sistemnya sudah jelas gitu ya, apakah sudah adil, apakah job desk-nya itu sudah ada, sudah jelas dan realistis gitu ya. Nah, karena kadang-kadang ada beberapa target itu yang melangit gitu kan, tanpa melihat data dan sebagainya. Apakah itu terjadi? Nah, itu kita harus melihat. Kalau orangnya sudah ganti tapi masalahnya masih sama gitu ya, dan tetap muncul, itu sinyal kuat bahwa problemnya ada di desain kerja atau di budaya kerja itu sendiri. Bukan semata di individunya. Betul sekali. Kalau di lapangan sendiri, khususnya di Jawa Timur, isu Pio apa yang paling sering muncul? Oke, kalau di Jawa Timur sendiri ini observasi terakhir atau data terakhir di jurnal yang saya lihat itu di stres kerja sih. Bahkan di apa namanya di konteks ini di dalam jurnal yang kemarin saya baca itu stres kerja ini mempengaruhi produktivitas kinerja mereka gitu dan juga menjadi salah satu alasan kenapa dia ingin segera resign gitu ya, atau di konteks ini mungkin kurangnya rekognisi dari atasan, kemudian kurangnya kejelasan, sehingga banyak employee itu atau karyawan itu seolah-olah dia kerja gitu ya. Tetapi sebenarnya jiwanya itu sudah resign sejak lama gitu. Jadi kesannya terpaksa gitu. Iya, kayak kepaksa atau ya udahlah kerja gitu kan, nunggu tanggal 25 gitu. Tapi secara umumnya itu dia udah kerja gitu. Karena secara psikologisnya dia sudah menekan ini stres gitu. Nah, hal ini mungkin ya banyak apa ya disebabkan oleh ketidakjelasan dan banyak hal yang kita bahas itu tadi. Sebenarnya saat ini di Jawa Timur di Tuban kemarin itu banyak atau banyak juga isu yang muncul saat ini adalah stres kerja.
sehingga itu menimbulkan produktivitas kerja itu menurun sangat drastis. Kita ke penutup. Terakhir nih Kak, satu pesan buat perusahaan dan pekerja pada hari ini. Oke, buat organisasi ini penting ya, penting untuk melihat bahwa kesehatan psikologis karyawan itu bukan biaya, tetapi ini investasi. Yang mana nanti kita sebagai pelaku organisasi atau yang mempunyai atau yang memiliki atau owner ya istilahnya, dan buat pekerja kalau kamu lelah itu bukan suatu tanda kamu lemah ya, bisa jadi sistem kerjanya yang belum siap. Jadi organisasi yang kuat bukan yang tidak punya masalah, tetapi yang mau melihat masalah manusia sebagai data, bukan sebuah drama. Nah, ini karena biasanya masalah per humanan atau bahasa kerennya itu sering dianggap drama. Jadi harapan saya, bukan saya. Jadi mungkin lebih bijaknya itu bisa dipakai sebuah data organisasi maupun di industri gitu. Mungkin itu closing statement dari saya gitu ya. Ya, terima kasih sebelumnya telah berkenan datang di podcast kami yang ngopi ini. Terima kasih ya Kak Budi. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya, sehat selalu. Jangan lupa kalau kalian relate dalam pembahasan kali ini, komen di bawah ya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar tentang pembahasan kita kali ini. Oke, see you next time. Dadah.